Baik, digital literasi yang akan saya ambil kali ini adalah tentang pemanfaatan presentasi menggunakan aplikasi online Google Slides dan aplikasi tambahan yaitu Peer Deck. Nah, langkah pertama kita buat materinya menggunakan Google Slide. Nah, ini adalah Google Slide. Jika sudah punya, maka kita bisa membuat presentasi seperti layaknya kita menggunakan aplikasi PowerPoint. Ya, di situ kita bisa menyusun slide demi slide. Nah, kemudian Peer Deck-nya kita aktifkan. Jika belum muncul, maka kita klik Get Add-ons. Cari, nanti akan ketemu namanya Peer Deck. Kita aktifasi aplikasinya. Nah, jika sudah memiliki aplikasi Peer Deck di dalam Google Slides kita, maka kita tinggal menambahkan Peer Deck-nya dengan cara klik menu Add-ons, kemudian ada Peer Deck for Google Slides Add-on. Open Peer Deck Add-on, kemudian diklik. Baik, kita di sini sudah mempunyai slide, ya, slide di sini. Slide yang bisa kita buat presentasi. Nah, slide-slide ini bisa kita tambahkan fasilitas, ya, misalnya fasilitas tanya jawab dalam berbagai macam bentuk. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk memancing respon dari anak didik kita supaya tidak bosan dan bisa berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran kita. Nah, di sini misalnya ya, kita akan membuat sebuah soal. Nah, ini kita latihan membuat soal. Bagaimana caranya kalau kita membuat soal? Seperti biasa kita mengetik kalimatnya ini ya, kalimatnya soal, kemudian bisa disisipi gambar, kemudian nah opsi jawabannya kita tinggal memilih, karena kita akan membuat opsi jawaban misalnya pilihannya layaknya pilihan ganda misalnya seperti A, B, C, D ya, maka kita yang pilihnya adalah choice ya, choice kita pilih. Tinggal diklik saja ya, tinggal diklik saja, maka nanti otomatis Peer Deck akan muncul di slide ya, lembar slide yang aktif yang kita buat pertanyaan tadi. Kemudian misalnya yang lain ya, ini adalah pertanyaan yang jawabannya harus mengisi dengan angka, maka nanti Peer Deck yang kita ambil ya, as student as questionnya, maka pilih number ya, maka kolomnya nanti hanya bisa diisi angka. Kemudian ini adalah ya, ini adalah drag and drop ya, ini dragable ya, dragable. Nah, ini slide-nya kita sediakan gambar, nanti partisipan atau siswa bisa menunjukkan posisi gambar yang kita tanyakan ya, nanti akan aktif. Kemudian misalnya ada isian ya, isian yang tipenya bukan angka, maka bisa diganti menjadi teks ya. Misalnya pertanyaan yang jawabannya adalah teks, maka pilihannya ini ya, teks ya, ikonnya ada tulisannya ABC seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya menghubungkan slide kita dengan siswa? Nah, ini ada namanya fasilitas atau link bantuan yang namanya joinpd.com. Nah, ini kalau diaktifkan kita bisa nanti menerima kode yang di-share oleh guru yang bersangkutan ya. Misalnya nih ya, teacher atau guru akan membagikan link kodenya ya. Caranya adalah dengan cara klik start lesson. Kemudian ini teachernya milih yang instructor based activity, karena kan real time ya, real time akan di
gunakan saat itu juga, akan interaksi dengan siswa juga. Nah, ini adalah halaman dari sisi teachernya atau gurunya ya, atau presenternya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, teacher akan mengeluarkan sebuah kode. Nah, kode inilah yang akan kita bagikan ke siswa. Nah, dari sisi siswa bisa kita lihat, siswa suruh masukkan kode misalnya ya. Kodenya adalah DNY YEF. Tinggal masukkan aja DNY YEF. Maka secara otomatis dari siswa langsung akan terhubung ke halaman slide yang sedang dilakukan oleh teachernya atau presenternya ya. Nah, selama teacher belum menekan start class, maka dari sisi student juga belum bisa mulai. Nah, biasanya sebelum mulai ada how are you feeling today, ini bisa di skip atau bisa dipilih ya. Oke, nah ini karena halaman awal belum dimulai, maka munculnya hanya seperti ini ya. Ini adalah halaman pertama dari halamannya teacher. Nah, kalau sudah di start class, maka ini teachernya bisa sambil menjelaskan ya materi yang akan disajikan pada saat pembelajaran. Kemudian misalnya berpindah ke slide berikutnya secara otomatis, maka partisipan atau student atau siswa ya, slide-nya akan mengikuti dari perpindahan slide dari teachernya atau gurunya. Nah, di sini Google Slide-nya ini lebih real time ya, karena siswa tidak bisa berpindah-pindah slide karena hanya bergantung pada slide yang sedang ditampilkan oleh gurunya atau teachernya ya. Nah, ini misalnya materi, anggaplah ini sebuah materi, kemudian teachernya berpindah ke slide. Nah, ini masih materi, kemudian berpindah slide. Nah, ini sudah masuk ke pertanyaan ya, pertanyaan. Nah, ini adalah dari sisi teacher. Teacher memiliki icon-icon seperti ini ya, fasilitas untuk lock screen atau mengunci layar, show responses jika nanti pertanyaan itu sudah mendapatkan sebuah respon. Oke, sebagai contoh, si siswa sudah memasukkan jawaban misalnya ya. Oke, salah satu siswa sudah memasukkan jawaban, maka presenternya atau teachernya bisa melihat show responses ya. Oh, satu orang sudah menjawab dengan opsi A, seperti itu ya. Kalau kembali lagi bagaimana? Hide responses. Nah, ini juga kelihatan ya, partisipan yang masuk itu ada berapa, jumlahnya ada di sini. Misalnya siswa kita ada 35, yang sudah merespon ada 1, maka tulisannya di sini adalah 1 of 35 responses ya, seperti itu. Oke, kemudian next kita di sini ada soal yang harus menjawab dengan angka. Nah, ini dari sisi siswa maka akan muncul seperti ini ya, ini jawabnya adalah angka ya. Oke, anggaplah misalnya ini saya jawab ya sembarang, maka dari teachernya bisa kita lihat show response ya, show responses. Ada satu siswa menjawab 150. Nah, angkanya ada di sini nih ya, ditandai. Oke, seperti itu ya. Kemudian next slide lagi. Oke, nah ini jadi Bapak Ibu guru bisa sambil menjelaskan, misalnya habis menjelaskan ini organ reproduksi, organ biologis manusia, kemudian nanti siswa diberikan sebuah pertanyaan, bagian tubuh berupa lambung ditunjukkan pada gambar. Nah, ini siswa diharapkan untuk menunjuk dengan pointernya mereka. Nah, kita lihat ya pointernya siswa, kita ke slide-nya siswa. Nah, ini siswa mempunyai pointer seperti ini, bulatan seperti ini ya. Nah, siswa sebagai siswa misalnya tinggal drag sini. Nah, bagaimana si teachernya melihat? Tinggal klik show respon. Nah, kalau belum diklik show respon belum ada ya pointernya siswa. Tapi kalau sudah diklik show respon, nah ini pointer si siswa adalah muncul di sini ya. Seperti itu. Oke,
Sebutkan beberapa cara efektif untuk mencegah virus COVID. Misalnya ini ada sebuah pertanyaan yang jawabannya adalah dengan teks. Nah, ini dari sisi siswa. Nah, tampilannya seperti ini. Misalnya cara efektif ya mencegah COVID. Ya, pertama rajin cuci tangan. Selalu pakai masker jika keluar rumah. Nah, seperti itu ya. Ini adalah jawaban yang tipenya teks. Dari sisi teacher bisa lihat show respon tuh ya. Ada satu anak menjawab ini. Kalau jawaban anak sudah banyak, maka akan berada di bawahnya ya. Di bawahnya terus seperti itu. Oke, ini sama dengan yang tadi ya. Ini jawaban yang pilihannya opsi ya, ABCD. Oke, nah ini circle how are you feeling. Nah, ini bisa digambar oleh si siswa. Misalnya dia menggambarkan hari ini dia senang ya. Oh, saya senang. Oke. Nah, ini ada satu siswa yang menganggap pembelajaran ini menyenangkan ya, seperti itu. Nah, selain itu dari sisi siswa, dari sisi gurunya pun bisa menambahkan sebuah web ya, web misalnya kita ambil berita dari salah satu situs, kita akan klik linknya, akan ditempelkan di slide. Nanti ketika tampil di slide-nya siswa, maka siswa langsung bisa membaca, layaknya membaca website yang dibuka secara langsung dari browser ya, jadi lebih efektif ya, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana jika akan mengakhiri aplikasi ini, Peerdeck ini? Kita dari presenter atau guru atau teachernya tinggal pilih N ya, tinggal pilih N. Nah, ini adalah teacher sudah mengakhiri slide ini. Bagaimana dari sisi siswa? Nah, siswa sudah mempunyai tampilan seperti ini ya. Your teacher has ended this lesson. Nah, ini ada pertanyaan how did it go. Nah, ini tinggal jempol hijau atau jempol merah ya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga ini bisa menambahkan pengetahuan bagi kita semua, dan kita bisa meningkatkan keterampilan kita dalam meningkatkan proses pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.